Riwayat hidup Al-Nuairi, Syihab Al-Din Ahmad Ibn Abd Al-Wahhab Al-Nuairi. Nama lengkap, Syihab Al-Din Ahmad Ibn Abd Al-Wahhab Al-Nuairi. Tempat dan tahun lahir pada tahun 1272 Masehi, 671 Hijriah, di Nuair, sebuah desa kecil di Mesir. Era, hidup pada masa dinasti Mamluk, yang memerintah Mesir dan Suriah. Garis keturunan, berasal dari keluarga Arab yang terpelajar, memungkinkan Al-Nuairi untuk mengakses pendidikan tinggi di usia muda. Pendidikan dan karir. 1. Pendidikan, Al-Nuairi mendapatkan pendidikan klasik dalam bidang agama, sastra, hukum Islam, fiqh, dan sejarah. Ia belajar di Kairo, pusat intelektual Islam pada masa itu, dengan fokus pada disiplin ilmu yang luas. Karir di administrasi Mamluk, Al-Nuairi bekerja sebagai pejabat administratif di pemerintahan Mamluk. Ia memiliki pengalaman langsung dalam bidang birokrasi dan manajemen, yang memberikan wawasan mendalam tentang sistem pemerintahan pada masa itu. Pengalaman ini memengaruhi karya ensiklopediknya, terutama dalam bagian yang membahas sistem politik dan pemerintahan. Al-Nuairi hidup pada puncak kejayaan dinasti Mamluk, sebuah periode penting dalam sejarah Islam. Mamluk dikenal karena perlindungan terhadap ilmu pengetahuan dan budaya Islam, meskipun sering diwarnai oleh konflik politik dan perang melawan invasi Mongol. 2. Kehidupan di Kairo. Kairo adalah pusat intelektual dan budaya pada masa Al-Nuairi. Kehidupan di kota ini memungkinkan dia untuk berinteraksi dengan cendekiawan terkemuka dan mengakses perpustakaan besar. 3. Gambaran karya Nihayat Al-Arab fi Funun Al-Adab judul, secara harfiah berarti, di puncak keinginan dalam seni sastra. Genre, sebuah ensiklopedia abad pertengahan yang mencakup berbagai cabang pengetahuan. Struktur, terdiri dari 31 jilid, terbagi dalam 5 bagian utama. Isi dan struktur utama. 1. Kosmologi dan geografi. Diskusi tentang penciptaan alam semesta, elemen-elemen dasar, serta deskripsi bumi dan langit. Al-Nuairi menggunakan pandangan kosmologi yang berbasis tradisi Islam dan Yunani. 2. Zoologi dan botani, penjelasan tentang flora dan fauna, termasuk karakteristik hewan, tumbuhan, dan kegunaannya bagi manusia. 3. Manusia dan kehidupannya, kajian tentang psikologi, moralitas, adat istiadat, dan kehidupan sosial. Bagian ini juga membahas pentingnya etika dalam kehidupan sehari-hari. 4. Sejarah dan geografi, fokus pada sejarah universal, mulai dari kisah para nabi hingga sejarah Islam dan dinasti-dinasti besar seperti Umayyah, Abbasiyah, dan Mamluk. Bagian ini sangat berharga karena menyajikan pandangan historiografis dari sudut pandang seorang cendekiawan abad pertengahan. 5. Sastra dan puisi, koleksi besar puisi Arab klasik dan diskusi tentang retorika, gaya bahasa, dan keindahan sastra. Berfungsi sebagai referensi penting